Halo Sobat SAR, kembali lagi dengan saya Ahmad Agus Setiadi. Saya dari Angkatan 16, kelompok 2. Instansi saya di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Palangkaraya. Hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah topik yang sangat penting bagi kita semua, terutama bagi para aparatur sipil negara, yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN bukan hanya sekadar mengatur pegawai, tetapi merupakan proses menyeluruh mulai dari perencanaan, pengadaan, pengelolaan, kinerja, pengembangan, karir, dan kompetensi, sampai pada penghargaan, bahkan pemberhentian. Semua ini dilakukan agar ASN mampu menjalankan perannya dengan profesional, adaptif, dan berintegritas. Pertama, mari kita mulai dari perencanaan kebutuhan ASN. Perencanaan ini dilakukan untuk memastikan jumlah, jenis, dan kualifikasi pegawai sesuai dengan kebutuhan instansi. Tujuannya jelas agar birokrasi berjalan dengan efektif, tidak kekurangan pegawai, dan juga tidak berlebihan. Karena itu, analisa jabatan dan beban kerja sangat penting supaya kita punya ASN yang tepat jumlahnya, tepat fungsi, dan tepat kompetensi. Lalu masuk ke tahap pengadaan ASN. Di sini proses seleksi dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan berbasis merit. Artinya setiap ASN yang lolos adalah mereka yang memang punya integritas, kompetensi, dan profesionalisme. Dengan begitu, kita bisa memastikan instansi dipenuhi oleh orang-orang terbaik yang siap memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Setelah itu, ada pengelolaan kinerja ASN. Ini adalah proses yang sistematis, mulai dari perencanaan kinerja, pemantauan, pembinaan, penilaian, hingga tindak lanjut. Pengelolaan kinerja bukan sekedar formalitas administrasi, tetapi untuk memastikan setiap ASN berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasilnya bisa dijadikan dasar untuk pengembangan karir, pemberian penghargaan, bukan sanksi bila diperlukan. Berikutnya adalah pengembangan talenta dan karir. ASN tidak boleh stagnan, melainkan harus terus berkembang. Pengembangan talenta dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyiapkan pegawai yang punya potensi terbaik agar bisa menduduki jabatan strategis di masa depan. Sedangkan pengembangan karir memberi kesempatan bagi ASN untuk promosi, rotasi jabatan, dan peningkatan kapasitas. Dengan demikian, organisasi akan selalu memiliki pemimpin yang visioner dan pegawai yang siap menghadapi tantangan zaman. Selain itu, ada juga pengembangan kompetensi. Ini hanya menyangkut peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ASN. Setiap ASN berhak untuk mendapatkan kesempatan pengembangan kompetensi agar dapat bekerja secara profesional, adaptif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi maupun dinamika global. Dengan kompetensi yang terus diasah, kualitas pelayanan publik pun akan semakin meningkat. Tidak kalah penting adalah penghargaan dan pengakuan. ASN yang berprestasi perlu diapresiasi baik melalui tunjangan kinerja, promosi jabatan, kesempatan pengembangan diri, maupun penghargaan formal lainnya. Ini bukan sekedar hadiah, tetapi juga motivasi agar semangat kerja tetap tinggi, sekaligus menumbuhkan budaya kompetitif yang sehat dalam organisasi. Namun di sisi lain ada juga yang disebut pemberhentian ASN. Ini bisa terjadi secara hormat, misalnya karena pensiun, sakit permanen, atau meninggal dunia. Tapi bisa juga tidak dengan hormat apabila seorang ASN melakukan pelanggaran berat, terlibat tindak pidana, atau tidak memenuhi kewajiban. Pemberhentian ini penting sebagai bentuk penegakan disiplin dan menjaga integritas ASN. Semua aspek tadi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya budaya kerja yang berlandaskan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, integritas, profesionalisme, dan etika kerja adalah fondasi yang membangun kepercayaan masyarakat. ASN harus mampu menjadi teladan bukan hanya di lingkungan kerja tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
Teman-teman, dari uraian ini kita bisa lihat bahwa manajemen ASN adalah sebuah siklus yang utuh, mulai dari masuk sebagai ASN, berkembang, berkarir, diberikan penghargaan, hingga pada akhirnya purna tugas. Semua itu bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, melayani, serta berdaya saing global. Sebagai ASN, mari kita jalani peran ini dengan sebaik-baiknya, karena pada akhirnya keberhasilan manajemen ASN bukan hanya untuk organisasi, tetapi juga untuk masyarakat dan negara. Dan kita tidak hanya dituntut untuk disiplin dan profesional, tetapi juga harus mampu menjadi motor perubahan. Smart ASN itu bukan sekedar istilah keren, melainkan wujud nyata bagaimana kita siap menghadapi era digital, memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif, serta mampu bersaing di tingkat global. Nah, itu tadi penjelasan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Sekian dari saya, terima kasih. Apiknam Jagat Samagram.